Asal-usul mata uang Indonesia. Pernahkah kalian berpikir tentang Indonesia menggunakan nama rupiah sebagai mata uangnya? Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selama ratusan tahun yang terasimilasi ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Nama rupiah juga digunakan untuk mata uang negara-negara seperti India, Pakistan, Nepal, Seychelles, dan Sri Lanka. Sementara di Maladewa diketahui sebagai rufiah, mirip dengan Indonesia, rupiah, hanya dibedakan dengan F. Banyak negara-negara yang menggunakan kata ini, rupiah, untuk mata uang negara mereka, karena merupakan hasil pengaruh penyebaran bahasa Sanskerta yang telah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi ke berbagai negara-negara kawasan Samudra Hindia. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia belum memakai mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI. ORI singkatan dari Orang Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Namun, pada saat itu ORI masih sulit dijangkau ke seluruh wilayah Indonesia karena pada saat itu daerah tertentu di Indonesia masih dalam pengaruh Belanda. Tentu itu menyulitkan pemerintah untuk menyatukan seluruh Indonesia dengan mata uang yang sama. Oleh karena itu, di tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia terpaksa memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat uangnya sendiri. Uang ini dibentuk untuk pemerintah daerah sendiri, dinamakan ORIDA. ORIDA merupakan singkatan dari Orang Republik Indonesia Daerah, tapi uang ini sifatnya sementara dan hanya bisa digunakan di daerah tertentu. Setelah beberapa tahun berselang menggunakan uang ORI dan ORIDA tersebut, diadakanlah konferensi meja bundar pada tahun 1949 dan disepakati RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan dalam konferensi meja bundar, pemerintah melakukan upaya menyatukan seluruh wilayah Indonesia dengan mata uang yang sama. Di tanggal 1 Januari 1950, mata uang ORI dan ORIDA resmi ditarik dari peredaran dan digantikan oleh mata uang rupiah RIS. Singkatnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Dengan terbentuknya NKRI, maka dibentuklah Undang-Undang Mata Uang yang baru tahun 1951, yang menggantikan undang-undang sebelumnya pada tahun 1912. Dan akhirnya RIS diubah menjadi rupiah dengan singkatan Rp. Mata uang rupiah inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Melansir dari Wikipedia, ORI memiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun. ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945 sampai 1949. Pada masa awal, ORI dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ORI pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan mata uang yang lainnya yang beredar di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tersebut, ORI beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. ORI sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Pada masa itu, ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh De Javase Bank. Padahal uang ORI adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Pada 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Sejak 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaannya yang baru. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapuskan pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 98 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35%. Dan membawa kejatuhan pemerintah Soekarno.
Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi diperdagangkan dengan penalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi. Rupiah memiliki satuan di bawahnya. Pada masa awal kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang berlaku pada masa kolonial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.